Ya, saudara, saya dan Pak Kiki itu senang banget peta. Jadi saya harap saudara senang juga dengan peta dan kurang lebih bisa terbayang. Saudara lihat Indonesia di sini, di mana? Bawah kanan ya, ada Pulau Sumatera, kita di sini nih. Ya, nah di sini adalah Timur Tengah, di sini Israel di sini, Yerusalem sekitar sini. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para murid mendapatkan kekuatan yang luar biasa dan keberanian yang luar biasa untuk mengabarkan Injil. Orang-orang yang tadinya ketakutan, ketika Yesus ditangkap mereka lari, mereka menyembunyikan diri. Tetapi begitu Tuhan bangkit dan mata mereka terbuka, oh ternyata guru kita ini bukan hanya manusia biasa. Belum pernah ada sebelumnya orang mati dibangkitkan, kemudian naik ke surga. Seperti Tuhan Yesus. Yang lainnya dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, tapi tentu ketika mereka sudah tua, mereka mati. Tapi Tuhan Yesus tidak. Dan mereka mendapatkan kekuatan yang luar biasa untuk mengabarkan Injil. Dan murid-murid Tuhan Yesus mulai berkeliling. Mereka mulai dari, kalau Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, provinsi di mana Yerusalem berada, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan kata-kata Tuhan Yesus itu digenapi. Mereka mulai pergi ke bangsa-bangsa lain, ke utara, ke daerah Turki sekarang. Ya, ini Turki, pada waktu itu namanya Asia Kecil. Di sini ada Efesus, ada Kolose dan sebagainya. Kemudian mereka mulai ke timur, di sini ada Korintus, bahkan sampai ke Roma di Italia di sini. Bukan hanya itu, sebagian bahkan sampai ke di sini Irak, Iran, Pakistan, Afghanistan, sampai ke India di sini. Bukan hanya itu, saudara, ada lagi yang ke bawah, sampai ke Ethiopia. Tradisi mengatakan bahwa 12 murid Yesus, masing-masing mereka menjadi martir. Mati di dalam pelayanan mereka sebagai orang-orang yang teraniaya. Ya, kira-kira tahun 60 Masehi, 30 tahun sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Petrus di Roma, di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Dia mati, dihukum, disalib. Dia bilang, aku enggak layak mati sama seperti Tuhanku. Dia minta disalib terbalik. Andreas, saudaranya, mati di daerah Yunani sini, di Patras. Dia juga memilih disalib dengan salib berbentuk X, salib diagonal. Kalau sekarang makanya salib diagonal itu sering disebut sebagai Saint Andrew's Cross, salibnya Santo Andreas. Kalau saudara lihat bendera Skotlandia itu warna biru, kemudian ada cross-nya warna putih. Nah, itu salibnya Andreas. Demikian pula bendera Inggris, ada salib begini dan salib diagonal. Itu juga salibnya Andreas. Kemudian siapa lagi? Thomas. Thomas dikatakan dia mati ditombak di India. Matius pemungut cukai, dia mati di Kampak di Ethiopia. Yakobus, saudaranya Yesus, saya pernah cerita pada saudara, dia didorong jatuh dari hubungan bait Allah. Belum mati, dia dipukul pakai balok kayu yang besar sampai mati. Lain-lainnya, Matias pengganti Yudas, Filipus, Nathanael, semuanya menjadi martir. Kira-kira bahkan Paulus, tahun 60 sekian Masehi, dia juga mati di Roma. Tapi saudara, ada satu murid yang enggak mati. Saudara tahu, kira-kira 30 tahun sesudah Petrus dan lain-lainnya mati. Tahun 90 Masehi, ada seorang yang masih hidup. Namanya Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Dia dibuang di sebuah pulau yang namanya Patmos. Ya. Patmos itu kira-kira di sinilah. Di sini ada Efesus, nyebrang ada satu pulau Patmos. Dia rupanya melakukan banyak pengabaran Injil di Efesus
Dan penguasa Efesus pada masa itu, Kaisar Domitianus, nggak suka kalau ada berita Injil disebarkan. Karena Injil menceritakan tentang seorang raja, raja di atas segala raja. Dan itu menjadi ancaman buat Kaisar Romawi. Kaisar Romawi itu disembah sebagaimana layaknya dewa, saudara. Dan ketika ada Tuhan, sebagaimana yang dikabarkan oleh Yohanes, dia merasa terancam. Dan Yohanes akhirnya dibuang ke sebuah pulau yang tandus dan gersang ini, Pulau Patmos. Pulau Patmos ini merupakan sebuah pulau kecil di mana biasanya tahanan-tahanan politik dibuang ke sana. Orang-orang yang tidak disukai pemerintah dibuang ke situ. Indonesia pernah punya pulau serupa, namanya Pulau Buru. Tahun 70-80, mereka yang terlibat dalam G30S, pemberontakan PKI, dibuang ke Pulau Buru. Nah, Yohanes di Patmos ini, dia mengalami penglihatan yang luar biasa. Dia mendapatkan penglihatan Tuhan Yesus muncul di hadapannya. Tetapi bukan Tuhan Yesus yang dia kenal. Tuhan Yesus dengan wujud yang berbeda. Dan dia banyak mendapatkan penglihatan-penglihatan lain yang luar biasa. Yang bahkan kita saat ini ketika membacanya itu hati kita bisa tergoncang. Dan dia menuliskannya dalam sebuah kitab. Saudara tahu nama kitabnya? Kitab Wahyu. Ya, ini tadi Patmos di sini. Nah, kitab Wahyu adalah kitab yang unik. Enggak sama seperti kitab-kitab yang lainnya di dalam Perjanjian Baru. Karena kitab ini berisi tentang peristiwa-peristiwa yang kolosal. Ya, banyak orang Kristen sekarang pun begitu dengar Wahyu, aduh, nek baca ini rasanya koyok ngeri-ngeri gitu. Ada orang berkata seperti itu, Wahyu itu penuh dengan simbol-simbol. Ada naga, ada penunggang kuda, ada kaki dian, ada bintang dan lain sebagainya. Dan orang menganggap bahwa Wahyu itu sebuah buku yang penuh teka-teki. Kitab yang enggak mudah dipahami. Tetapi saudara tahu bahwa Wahyu ini adalah justru bukan teka-teki, tetapi penyingkapan. Apa yang disingkapkan oleh Wahyu? Bahwa Yesus itu adalah Raja kemuliaan, Raja segala Raja. Ya. Yohanes melihat Yesus ini sebagai seseorang yang bukan hanya seorang biasa. Wajahnya memancar terang sekali katanya. Rambutnya putih seperti salju. Jubahnya panjang sampai ke kaki. Jubah putih dengan berikat pinggang emas. Kemudian kakinya mengkilap seperti tembaga yang digosok. Matanya menyala-nyala. Dari mulutnya keluar pedang bermata dua. Saudara pasti ingat apa yang diumpamakan dengan pedang bermata dua? Firman Allah. Tajam seperti pedang bermata dua. Suaranya gemuruh seperti air bah, kata Yohanes. Jadi dia melihat Yesus ini betul-betul Raja kemuliaan. Raja di atas segala raja yang sungguh agung, sungguh mulia, saudara. Sampai dia menulis di Wahyu 1 ayat 7, dia bilang Yesus itu ketika dia datang di awan-awan, semua mata akan memandang Yesus. Kemudian semua suku bangsa akan melihat dia. Bahkan orang yang sudah menikamnya akan melihat dia dan meratapi dia, kata Yohanes. Saudara bisa bayangkan orang-orang yang saat ini menghina Yesus. Kalau saudara baca di medsos, komen-komentar, atau video-video pendek, banyak orang menghina Yesus dengan kata-kata yang begitu kasar. Tapi suatu hari kelak, saudara, mereka akan melihat Yesus datang di awan-awan sebagai Raja kemuliaan. Dan mereka akan meratapinya. Saudara, ini raja yang gak main-main, saudara. Lebih dari Raja Jawa. Nah, Wahyu menyingkapkan Yesus sebagai Raja kemuliaan. Wahyu juga menyingkapkan, saudara, bahwa di balik semua peristiwa besar yang terjadi di dunia, ada kuasa roh di alam roh yang bekerja di baliknya. Saudara melihat sekarang ini begitu banyak peristiwa besar. Invasi Rusia ke Ukraina, Israel yang menyerang Gaza, banyak peristiwa-peristiwa lain, bahkan di setiap negara, pemilihan umum, orang-orang yang terpilih menjadi pemimpin negara, ada kuasa di alam roh yang bekerja di baliknya. Itu kita melihat di Wahyu. Nah, Yohanes, dia melihat Tuhan Yesus sebagai Raja kemuliaan, dan di awal
Yesus menyampaikan seruan kepada 7 kota yang ada di dalam ada di Asia kecil waktu itu. Ya, secara berurutan ada Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ada 7 kota. 7 melambangkan kepenuhan, kegenapan. Artinya ketika seruan itu diberikan kepada 7 kota, artinya juga diberikan kepada semua kota-kota lain, kepada jemaat-jemaat lain. Makanya kita bisa belajar dari seruan-seruan terhadap kota-kota ini. Nah, banyak penafsir yang menafsirkan perintah atau seruan Tuhan Yesus terhadap kota-kota ini. Dan sebagian besar orang menganggap bahwa Laodikia, kota terakhir yang disebutkan, itu menggambarkan gereja pada masa kini, abad ke-20, abad ke-21. Makanya baik bagi kita untuk mempelajari apa yang Tuhan katakan mengenai Laodikia. Ya, Laodikia adalah sebuah kota metropolitan di Turki pada masa kini. Ya, dia terletak di persimpangan jalur perdagangan. Jadi kota ini sangat makmur. Kemudian dia berada tidak jauh dari sebuah kota dengan sumber mata air panasnya yang namanya Hierapolis. Hierapolis itu kira-kira di sebelah utara sini, kira-kira 8 kilo. Kemudian di sebelah timurnya ada kota Kolose yang terkenal dengan mata airnya yang menyegarkan, dingin dan menyegarkan. Sementara di sebelah utara ada Hierapolis dengan mata air panas yang menyembuhkan biasanya. Orang datang ke mata air panas itu untuk menyembuhkan penyakit kulit, refreshing dan sebagainya. Nah, kota ini begitu makmur, mereka punya industri yang terkenal, ada industri kain wool hitam, dan di sana ada sekolah kedokteran pada masa itu, yang sekolah kedokteran itu menghasilkan salep mata, minyak oles untuk mata. Terkenal sekali di dunia kuno pada masa itu. Nah, Laodikia adalah kota yang begitu makmurnya, sampai-sampai ketika tahun 60 Masehi, kota ini diguncang gempa dahsyat yang meluluh lantakkan kota ini. Dan tentu saja kota-kota di sekitarnya juga luluh lantak. Dan pada masa itu pemerintah Roma, sama seperti pada masa kini, mengirimkan dana bantuan untuk mereka bisa membangun kembali kota-kota itu. Tetapi Laodikia ini unik. Penduduknya saking makmurnya mereka gengsi dengan bantuan. Mereka enggak mau, menolak bantuan itu. Enggak usah, kami bisa bangkit dengan kekuatan kami sendiri. Dan betul, mereka berhasil membangun kembali kota mereka. Nah ini Laodikia, ini sebuah teater kuno, dan dari Laodikia bisa terlihat nih mata air panas di Hierapolis di sebelah utara. Kemudian di sebelah sini, kurang lebih ya sebelah timurnya, itu ada Kolose dengan mata air segarnya. Kota ini dekat dengan sebuah sungai, namanya Sungai Lekus, tapi Sungai Lekus itu airnya tidak bisa diminum, karena penuh dengan lumpur. Nah, salah satu kekurangan besar kota ini adalah mereka tuh tidak punya sumber air yang bagus, yang jernih. Makanya mereka membangun nih saudara pipa untuk mengalirkan air dari daerah selatan. Dari selatan kotanya di sini ada juga mata air panas. Tapi lebih dekat dia alirkan ini. Dan juga melalui apa yang disebut aquaduk. Saudara tahu, aquaduk itu bahasa Jawanya pelengkung. Kalau saudara lihat pelengkung di Magelang ada 3 pelengkung paling enggak, itu atasnya ada air, saluran air. Jadi air itu mengalir menggunakan gaya gravitasi, bisa sampai ke jarak yang jauh. Jadi pipa-pipa ini nanti juga akan dialirkan melalui aquaduk sampai ke kota Laodikia. Ya. Nah, kita akan membaca dari Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Uniknya saudara, ketika Tuhan Yesus itu memberikan seruan kepada 7 kota, dia tidak pernah menyebutkan namanya Yesus. Dia menyebut dirinya Amin. Ya, sesuatu yang pasti. Sesungguhnya
Kalau ketika Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, sesungguhnya itu tuh bahasa aslinya amin. Gitu. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya. Kalau di dalam terjemahan baru, permulaan ini di dalam bahasa aslinya juga bisa diartikan sebagai sumber dari ciptaan Allah. Atau penguasa dari ciptaan Allah. Yesus itu adalah sumber dari semuanya. Termasuk orang-orang yang sekarang ini menghina dia. Dia adalah penguasa hidup mereka. Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Saudara bisa bayangkan, suatu saat ketika Tuhan Yesus datang, satu demi satu ditunjuk. Aku ngerti loh, luar dalam hidupmu, pekerjaanmu. Bagaimana saudara akan menjawab Tuhan? Kemarin Pak Kiki cerita tentang integritas. Apakah saudara ketika tidak ada orang lain, ketika engkau sendiri, sama dengan engkau ketika di depan orang lain? Apakah saya ini ketika di depan saudara-saudara seperti ini, ketika saya sendirian apakah juga begitu? Itu namanya integritas, saudara. Tuhan bilang, aku tahu semuanya. Dalam-dalamnya aku tahu. Dia bilang, engkau enggak dingin dan enggak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Nah, Tuhan itu senang menggunakan sesuatu yang relate, yang relevan dengan kepada siapa firman itu disampaikan. Tadi saya cerita bahwa Laodikia itu dikelilingi oleh 2 kota yang punya sumber air panas, sumber air dingin, tapi dia sendiri tidak punya. Dia harus mendatangkan air dari dekatnya untuk sampai ke kota itu. Dan ketika air panas itu melewati pipa, melewati aqueduct, melewati pelengkung-pelengkung, sampai ke Laodikia, sudah enggak panas lagi. Jadi suam-suam kuku. Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Aku akan melepeh. Air panas itu baik. Orang banyak pergi untuk merefresh dirinya, untuk menyembuhkan sakit kulit, untuk menyembuhkan banyak hal. Banyak orang pergi ke tempuran ya, kadang-kadang malam-malam mandi air panas supaya seger. Ke pemandian belerang, orang pergi. Jadi air panas itu bermanfaat, berguna. Di lain pihak, air dingin memberikan kesegaran. Dan ada penelitian bahwa air dingin itu juga punya potensi untuk memberikan kesembuhan. Air dingin yang menyegarkan, bisa menyembuhkan, apalagi air dingin yang segar dan murni. Beberapa orang mengatakan, batu ginjalku itu bisa keluar begitu setelah minum banyak air dingin. Tapi air yang suam-suam kuku, nggak ada manfaat yang berarti, saudara. Nah, gereja di Laodikia sebagai gambaran gereja pada masa kini, saudara. Apakah kita sudah menunjukkan manfaat kita? Dampak keberadaan kita. Saudara dingin atau panas atau suam-suam? Orang yang suam-suam itu cuman, mengalir saja. Ya, pokoknya begini terus. Dari dulu sampai sekarang ya seperti ini. Orang yang suam-suam itu tidak ada sparknya, tidak ada percikannya, saudara. Orang yang suam-suam tidak punya inisiatif untuk mengambil bagian, untuk melakukan tindakan. Nah, seruan Tuhan kepada gereja kini adalah jangan jadi gereja yang suam-suam. Engkau harus menghasilkan manfaat buat orang yang kenal engkau. Engkau harus menghasilkan buah, Matius 5 ayat 20. Dan setiap ranting yang tidak menghasilkan buah yang baik akan dipotong dan dibuang ke dalam api. Saudara, hati-hati. Jangan cuma jadi gereja jemaat yang suam-suam. Dari dulu sampai sekarang ya seperti ini saja. Enggak ada pertumbuhannya, enggak ada manfaatnya. Orang yang kenal saudara dari dulu sampai sekarang ya seperti ini. Tapi saudara bayangkan kalau orang yang sekian tahun gak pernah ketemu saudara, terus ketemu, kamu sekarang beda. Dulu itu kamu begini, sekarang, wah luar biasa. Orang yang panas atau dingin itu seperti itu. Dengan ngomong sebentar sama saudara, orang merasa diberkati. Aku ingat banget loh, kamu pernah ngomong begini sama aku. Dan aku diberkati dengan perkataanmu. Saudara, kata-katamu perhatikan.
Apakah engkau menghasilkan manfaat bagi orang yang mendengarnya? Perbuatanmu, kerjaan itu bukan hanya soal pekerjaan, tindakan juga saudara. Tapi orang Kristen memang harus mengerjakan sesuatu. Di dalam Yohanes, Tuhan Yesus bilang, Bapakku itu bekerja sampai sekarang, makanya aku juga bekerja. Nah, menjadi Kristen itu berarti saudara membangun relasi dengan orang lain dan dengan Tuhan tentu saja. Masalahnya apakah relasi engkau dengan orang lain itu membawa dampak yang baik, manfaat yang baik buat orang yang kenal saudara. Kenapa orang-orang masa kini, kenapa gereja di Laodikia mereka suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas? Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Orang Laodikia gengsinya besar, enggak kekurangan apa-apa. Bilang sama kaisar, enggak usah dibantu. Kita bisa bangun sendiri. Dan karena engkau tidak tahu, Tuhan bilang, engkau bilang kaya, engkau bilang enggak kekurangan apa-apa, tapi sesungguhnya engkau enggak tahu bahwa engkau itu sesungguhnya melarat. Engkau malang, miskin, buta, dan telanjang. Banyak orang merasa cukup, seperti ini sajalah gereja ini cukup seperti ini, semuanya tersedia, enak, kita enggak butuh apa-apa lagi, happy. Tapi saudara, Tuhan bilang sesungguhnya engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi banyak orang merasa enggak butuh apa-apa lagi. Tapi sesungguhnya banyak sekali dia kurang. Mereka mengandalkan harta mereka, mengandalkan milik mereka dan merasa bahwa dengan semua yang mereka miliki, wes cukup lah. Mereka enggak sadar bahwa secara rohani, mereka itu butuh Tuhan. Makanya banyak orang dari luar kelihatannya bling-bling, kelihatannya mewah, kelihatannya mantap, tapi di dalam rapuh sekali. Banyak orang yang kelihatannya happy, tapi di dalam hatinya hancur, saudara. Kenapa? Karena mereka mengandalkan kekayaan mereka, milik mereka. Mereka senang di comfort zone mereka. Hati-hati saudara dengan comfort zone-mu. Ketika engkau sudah merasa tenang, sudah merasa nyaman, itu menjadi titik lemahmu untuk iblis bisa menyerang engkau dan jatuh. Orang-orang yang suam-suam kuku itu senang di comfort zone. Senang di tempat yang nyaman. Dan ini saatnya bangkit, keluar. Maka aku menasehatkan engkau, kata Tuhan. Supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Saudara, orang-orang Laodikia itu punya banyak emas, punya uang banyak. Tapi Tuhan bilang, kamu beli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Mereka heran, loh kita ini sudah kaya raya loh. Kok Tuhan bilang bahwa kita tuh perlu jadi kaya? Dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Produsen wool hitam ini, yang dari hasil industri mereka mendapat begitu banyak uang. Tuhan bilang pakai pakaian putih. Dan yang ketiga, oleskan minyak untuk melumas matamu. Tuhan itu kalau nyindir enggak main-main, enggak tanggung-tanggung. Produsen salep mata yang paling terkenal di dunia kuno. Tuhan bilang, kamu butuh minyak untuk melupas matamu supaya engkau sendiri dapat melihat. Sekolah kedokteran Laodikia Eye Center pada masa itu. Tapi Tuhan bilang, kamu buta. Saudara, berapa waktu yang lalu itu saya baru sadar bahwa orang buta sejak lahir itu tuh memang enggak bisa. Yang dilihat bukan warna hitam, warna gelap. Mikael yang bilang sama saya, dia bilang, wah orang buta sejak lahir itu yang dilihat apa? Kalau nggak salah saya bilang, yang dilihat hitam. Kalau kita merem kan warnanya hitam, gitu. Tapi dia bilang, enggak. Karena orang buta sejak lahir itu nggak pernah ngerti bahwa sesuatu itu bisa diketahui keberadaannya tanpa bisa menyentuhnya. Selama ini dia bisa tahu keyboard ketika dia menyentuh. Oh seperti ini rasanya. Tapi dia nggak pernah lihat keyboard, saudara. Dan orang buta nggak pernah kebayang bentuknya keyboard. Nggak pernah tahu bahwa ketika cahaya menyorot keyboard itu, dan keyboard itu memantulkan cahaya ke mata saya, maka mata saya akan menangkap cahaya itu di belakang, di kornea atau apa. Kemudian
gambar itu akan dikirim ke otak sehingga kita punya gambaran, oh keyboard itu seperti itu. Sebetulnya gambar yang diterima oleh mata kita tuh kebalik saudara. Keyboardnya tuh jungkir begini tapi otak akan membalik lagi sehingga oh seperti itu. Orang yang buta sejak lahir tuh enggak pernah lihat seperti itu, enggak pernah tahu ada yang namanya gambar. Dia cuma tahunya semua benda itu dikenali lewat ini, sentuhan, lewat pendengaran, lewat penciuman. Ada seseorang yang cerita ketika dia kehilangan penglihatannya, tiba-tiba dia, kehilangan penglihatannya. Ada suatu kejadian yang membuat dia menderita hyperosmia. Saudara ngerti hyperosmia? Kalau saudara ingat anosmia itu ketika COVID, kehilangan penciuman. Hyperosmia itu penciumannya begitu tajam luar biasa. Sehingga dia bilang gini, aku ngobrol sama orang, aku bisa mencium baunya orang itu sakit opo, aku bisa mencium baunya, dia bilang begitu. Dia menderita penyakit apa, itu dia bisa, ya berdasarkan pelan, oh kalau cium baunya seperti ini berarti dia sakit ini. Kalau baunya seperti ini dia sakit ini. Jadi dia itu dengan merem saja saudara, dia bisa misalnya dari sini sampai ke rumah saya, dia bisa jalan ke sana karena dia bisa tahu kalau sudah lewat situ baunya seperti ini, turun baunya seperti ini, ke sana lewat mejanya Risti, baunya seperti ini, turun lagi, baunya seperti ini, sampai rumah saya baunya seperti ini. Dia bisa, dia bilang begitu, saudara. Jadi kemampuan otak manusia itu sebetulnya tidak terbatas ya saudara. Luar biasa. Nah orang buta itu juga begitu. Mereka tidak pernah tahu bahwa mata mereka itu sebetulnya bisa menangkap gambar. Sehingga mereka nggak pernah kebayang yang namanya gambar. Saudara, mereka nggak ngelihat warna hitam. Enggak. Mereka pokoknya nggak tahu bahwa ada yang namanya penglihatan, bahwa itu tuh bisa diketahui keberadaannya dari jauh tanpa menyentuhnya. Mereka nggak pernah tahu itu. Orang buta tuh nggak sadar hal itu. Kecuali Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan orang buta itu. Nah, gereja seringkali nggak sadar bahwa dirinya buta. Dipikir dia bisa melihat. Dipikir dia kaya, sudah punya semuanya. Tapi Tuhan bilang, dengan kekayaanmu itu, jangan gunakan untuk cuman sekedar berdagang untuk meningkatkan kekayaan. Tapi beli daripadaku emas yang dimurnikan dalam api. Pakai kekayaan itu saudara untuk membeli harta rohani. Saudara punya apa dari Tuhan? Saudara punya talenta apa diberikan oleh Tuhan? Pakai itu untuk mengumpulkan harta rohani saudara. Itu artinya menjadi panas atau dingin dan tidak suam-suamku. Jangan saudara membiarkan talenta yang Tuhan sudah berikan itu melenggang saja sepanjang hari ngurusi urusan saudara sendiri. Kalau engkau punya uang, gunakan uangmu untuk mengumpulkan harta di surga. Kalau engkau punya keahlian, punya apapun itu, gunakan itu untuk melayani Tuhan. Supaya saudara mendapatkan emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya. Kaya yang sesungguhnya adalah ketika saudara bisa memberikan apa yang engkau miliki untuk pekerjaan Tuhan. Untuk menghasilkan dampak bagi sekeliling saudara. Dan pakaian putih berbicara mengenai kemurnian, kebenaran. Hidup dalam kebenaran saudara. Supaya engkau memakainya dan jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Biasanya orang kalau sudah seneng, sudah hartanya terlalu banyak, mulai mengeksplor hal-hal yang gak pernah terpikirkan. Mungkin mereka melakukan sesuatu yang mungkin memalukan bisa, saudara. Tapi Tuhan bilang pakai pakaian putih, kebenaran, kemurnian, kekudusan. Dan satu lagi, minyak untuk melumas matamu. Dengan hartamu itu, gunakan untuk membeli emas dari Tuhan. Menukarnya dengan harta surgawi. Gunakan untuk membeli pakaian putih, kebenaran. Gunakan untuk membeli minyak supaya saudara bisa melihat. Mengerti kondisi saudara. Melihat sekeliling saudara. Barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Saudara jangan berkecil hati ketika engkau mengalami teguran Tuhan, hajaran Tuhan. Teguran dan hajaran itu indikasi bahwa engkau adalah anggota keluarga.
Hanya anggota keluarga yang ditegur. Hanya anggota keluarga, anak yang diajar oleh orang tuanya. Enggak se-ekstrim diajar sih saudara. Ini adalah terjemahan dari disiplin. Didisiplin oleh Tuhan. Jadi engkau bersyukur saudara, ketika engkau sedang didisiplin oleh Tuhan, karena engkau mungkin melakukan kesalahan. Karena Tuhan menganggap engkau sebagai anak. Karena dia mengasihi engkau. Karena itu relakan hatimu. Terjemahan baru mengatakan sungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Jalani hidupmu dengan sungguh-sungguh. Jangan suam-suam kuku. Tetapi panas sekalian atau dingin sekalian. Saudara perlu di gereja ini untuk sungguh-sungguh terlibat di dalam segala hal yang kita kerjakan, saudara. Tahun ini kita sedang menyusun kepengurusan yang baru, ya saudara. Dan saya harap saudara semua bisa terlibat untuk membangun gereja kita. Jadi saudara mulai tunjukkan inisiatifmu, tunjukkan percikan saudara untuk melakukan sesuatu untuk gereja dan untuk Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Gereja yang suam-suam kuku, mereka berpikir bahwa ada Yesus di sini. Tapi tanpa sadar, dengan suam-suam mereka, dengan puas diri mereka, Yesus sebetulnya malah di luar rumah, di luar bangunan, di luar gereja itu. Tidak ada Yesus di situ. Lah saudara, kalau tidak ada Yesus, lah ngapain kita kumpul? Makanya saudara, kita itu berkumpul harus ada Yesus. Yesus harus ditinggikan setiap kali kita berkumpul. Masakan dia harus mengetok, ya, tapi saking sayangnya dia dengan gereja, dia mengetok, menunggu sampai ada orang yang membuka pintu dan masuk. Jadi gereja yang sesungguhnya adalah gereja yang dari luar ya mungkin kelihatan oke, tapi dari dalam pun lebih mantap lagi. Banyak gereja yang dari luar kelihatan mantap dan luar biasa. Tetapi Yesus ada di luar gereja. Padahal Yesus itu harusnya dia pemilik rumah. Harusnya dia di dalam. Tapi Yesus pernah menyampaikan perumpamaan sebagai mempelai pria. Ketika dia datang dan memasuki rumah. Tentu dia akan mengetok pintu. Dan pelayan di rumah itu harus membukakan pintu, saudara. Jadi gereja harus memberi tempat untuk Yesus sebagai yang tertinggi di sini. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saudara, ini janji. Pertama ditegur dulu, aku tahu segala pekerjaanmu disingkapkan oleh Tuhan. Setelah itu ditegur, kamu tuh suam-suam kuku. Kamu gak panas, gak dingin. Kamu tak muntahkan. Sama seperti ranting yang tidak berbuah. Dipotong dan dibakar ke dalam api. Kemudian kamu itu buta, miskin, telanjang. Seolah-olah rohani dari luar. Tapi sebelumnya di dalamnya rapuh. Kemudian dia memberikan seruan. Buka pintu. Bertobat dan bersungguh-sungguhlah. Ketika aku mengetok, bukakan pintu. Dan akhirnya dia memberikan janji. Kalau engkau menang, engkau akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah memenang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Maksud teopoi saudara. Coba buka saudara 1 Korintus 6 ayat 1-3. Viola tolong baca. Yang keras ya Viola. 1 Korintus 6 ayat 1-3. Noel siap nanti Wahyu 20 ya. 1 Korintus 6 ayat 1. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang yang kudus? Ayat 2. Aku tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup
kita sehari-hari. Ya, saudara. Siapa orang kudus? Kita semua orang kudus, saudara. Paulus ketika menulis kepada jemaat di Korintus, dia bilang, kamu nggak tahu bahwa orang kudus itu akan menghakimi dunia. Menjadi hakim. Menjadi hakim tuh ketika dulu bangsa Israel belum ada raja, dipimpin oleh hakim, menjadi pemimpin. Kita itu menjadi pemimpin atas dunia. Duduk di atas tahta bersama dengan Kristus. Bahkan bukan hanya dunia, kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Ternyata kita posisinya lebih tinggi dari malaikat, saudara. Wahyu 20 ayat 4, Noel. Ayat 6 saja. Wahyu 20 ayat 6. Ya. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintahkan sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Dan mereka akan memerintah sebagai raja. Saudara, ini calon-calon raja, saudara. Yang akan memerintah bersama dengan Kristus selama-lamanya. Ini Wahyu, ini masih awal-awal Wahyu. Dan ketika sampai menjelang akhir Wahyu 20 itu yang dibaca oleh Noel. Pada akhirnya saudara, kita yang menang akan bersama dengan Kristus memerintah sebagai raja. Kemarin saudara, waktu Paus Fransiskus datang ke Indonesia, saya ngikuti. Ada satu momen yang luar biasa. Ketika mobil yang dikendali oleh Paus itu masuk ke GBK. Pertama kan mereka FIFA begitu ya. Kemudian organ masuk intronya, kemudian mereka nyanyikan lagu yang menggetarkan Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus Tuhan kita. 80.000 orang menyanyikan seperti itu. Dan itu pemandangan yang kolosal begitu buat saya. Dan saya membayangkan suatu saat kelak saudara, ketika Kristus datang sebagai raja, pemandangannya akan ratusan ribuan jutaan kali lipat lebih kolosal daripada yang terjadi di GBK beberapa hari lalu. Kristus akan ditinggikan sebagai raja. Dan orang-orang yang menikam dia, yang menghujat dia, menghina dia, mereka akan terperangah melihat orang yang dia hujat selama ini. Bukan cuma sekedar nabi, bukan cuma sekedar guru, bukan cuma sekedar tukang kayu yang bisa dipercaya, tapi raja di atas segala raja. Ini adalah janji upah bagi setiap orang yang menang, saudara. Jadi endingnya adalah kita tuh harus menang. Victorious kata Alkitab terjemahan bahasa Inggris. Kalau saudara menang, saudara akan didudukkan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi saudara harus tidak boleh suam-suam kuku. Ayat terakhir, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara harus giat bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saudara, seringkali kita ini berpikir, seringkali kita dalam doa-doa kita, ketika kita memohon kepada Tuhan, kita minta Tuhan berkati. Tuhan berikan aku hati yang lebih sabar, lebih mengasihi Tuhan. Berikan aku kemampuan untuk misalnya tidak menunda-nunda, bisa menyelesaikan pekerjaanku dengan baik. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan pemulihan, Tuhan hiburkan aku. Tetapi kita sering lupa saudara, bahwa esensi dari menjadi orang Kristen adalah saudara menjangkau orang lain. Ini gereja kita ini sebetulnya ada satu departemen reaching yang belum ada orangnya ini. Saya berdoa supaya segera terisi. Orang yang mau menjangkau orang lain. Melakukan extra mile. Ya. Kalau ada orang memintamu berjalan bersamanya 1 mil, berjalanlah bersamanya 2 mil. Melakukan lebih dari yang diminta. Kita seringkali lupa bahwa ada banyak orang di luar sana yang butuh
dengar Tuhan. Butuh ngerti bahwa Yesus itu adalah Raja segala Raja. Tuhan segala Tuhan. Dan kita perlu punya hati yang belas kasihan terhadap mereka. Bukan hanya fokusnya diri sendiri. Supaya kita dipulihkan, supaya kita disembuhkan, supaya kita diberkati. Tapi supaya orang boleh merasakan keberadaan kita dan mendapatkan manfaat atasnya. Lakukan sesuatu, saudara. Yuk saudara, kita berdiri nyanyikan, berikanku hati seperti hati.